Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk merepresentasikan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Anggraini selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Yufarian Isnanto. Saya Ahmad Farul Rozbi. Saya Samsul Ma'arif. Saya Titi Septian Dwi Surya. Saya Muhammad Syahrul Anam. Saya Muhammad Iqbal Al-Ghifari. Untuk presentasi slide pertama akan disampaikan oleh Ahmad Farul Rozi. Oke. Untuk slide pertama adalah pengertian fungsi. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C++, karena bahasa C++ sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Fungsi dibuat untuk memudahkan dalam pengembangan program. Dengan menggunakan fungsi, dalam pemrograman, pemrogram akan memiliki struktur yang jelas atau mempunyai reliability yang tinggi dan juga akan menghindari dari penulisan bagian pemrograman yang sama. Udah. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Yufarian. Selanjutnya, kapan fungsi itu digunakan? Fungsi digunakan agar pemrogram dapat menghindari penulisan bagian program kode berulang-ulang, dapat menyusun kode program agar terlihat lebih rapi dan kemudahan dalam debugging program. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi main memang wajib ada di setiap program C++, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Dalam pemrograman, fungsi itu akan digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Jadi fungsi digunakan jika program kita bertambah besar dan lebih kompleks. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Kalau semua kode mainnya ditulis di dalam fungsi main, maka kita akan kesulitan membacanya. Karena itu kita perlu membuat fungsi tersendiri agar lebih terstruktur. Berikutnya, Ya, berikutnya saya akan membaca penulisan fungsi. Penulisan fungsi, nama function boleh bebas. Tidak ada standar penamaan tertentu untuk fungsi bahasa C++. Selama mengikuti aturan penulisan identifier, yakni tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Beberapa ada yang menyukai penulisan dalam snack_case, di mana nama fungsi ditulis dalam huruf kecil semua dan setiap kata dipisah dengan underscore. Contoh seperti cari underscore nama underscore mahasiswa buka kurung tutup, atau tampilkan underscore harga underscore barang buka kurung dan kurung tutup. Beberapa ada yang menyukai gaya camel case,
di mana karakter pertama nama fungsi ditulis dengan huruf kecil, kemudian setiap karakter pertama kata berikutnya dalam huruf besar. Antar kata tidak boleh mengandung spasi. Contoh seperti cari nama mahasiswa, buka kurung, kurung tutup, atau tampilkan harga barang, buka kurung tutup. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya di Septian. Oke, berikutnya saya akan membacakan deklarasi. Deklarasi fungsi dikenal dengan sebutan prototipe fungsi. Sebuah fungsi tidak dapat dipanggil kecuali sudah dideklarasikan. Dalam deklarasi fungsi harus terdapat 1. Nama fungsi, 2. Tipe nilai fungsi, 3. Jumlah dan tipe argumen, lalu diakhiri dengan titik koma, sebagaimana pendeklarasian. Contoh, long kuadrat, long dalam kurung, titik koma. Fungsi kuadrat dalam kurung mempunyai argumen bertipe long dan nilai balik bertipe long. Double maksimal dalam kurung x, double y dalam kurung titik koma. Fungsi max dalam kurung mempunyai 2 buah argumen dengan masing-masing argumen bertipe double. Kemudian void garis dalam kurung titik koma. Fungsi garis dalam kurung tidak memiliki argumen dan nilai baliknya tidak ada dalam kurung void. Oke, berikutnya Mas Samsul. Untuk implementasi kita menggunakan contoh coding seperti di PPT. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang coding di atas, seperti penggunaan atau pengecekannya. Seperti baris nomor 41, cout-nya adalah untuk mengetahui keluaran bilangan genap atau ganjil dan bilangan faktorial dari angka tersebut. Cara pengecekan untuk ganjil atau genap adalah dengan cara kita mengetik 1, maka kita akan diteruskan untuk memilih bilangan angka bebas, seperti 2 untuk genap atau 3 untuk ganjil. Lanjut, jika untuk bilangan faktorial kita mengetik 2 dulu, nanti kita memilih bilangan yang kita mau, seperti faktorial 3, nanti hasilnya adalah 6. Dan faktorial 5 untuk hasilnya 120. Dan jika kita mengulangi lagi atau terus kita mengetik 3, maka hasilnya tidak akan muncul dan akan dialihkan untuk memilih opsi 1 atau 2. Sekian dari penjelasan saya. Oke, lanjut. Parameter fungsi. Parameter fungsi digunakan untuk mengirimkan nilai ke suatu fungsi. Parameter berbeda dengan argumen. Parameter adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu didefinisikan. Sedangkan argumen adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu dipanggil. Contoh, tipe data, nama fungsi, dalam kurung tipe data, spasi parameter. Dan itu adalah untuk struktur. Contohnya, void, sapa teman, void itu berupa tipe, void itu contoh tipe data, sapa teman itu adalah nama fungsi, lalu dalam kurung string nama. String di situ juga berupa tipe data, lalu nama di samping string itu merupakan parameter. Lanjut. Oke. Fungsi overloading adalah suatu proses menggunakan nama yang sama atau 2 atau lebih fungsi. Tiap definisi ulang dari fungsi yang di-overloading harus menggunakan tipe parameter, urutan parameter, atau jumlah parameter yang berbeda. Jumlah, tipe, atau urutan parameter dari suatu fungsi disebut function signature. Jika kita memiliki sejumlah fungsi nama yang sama, compiler akan mendefinisikan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan parameternya. Nah, kita tidak bisa membuat function dengan nama yang sama. Compiler C++ akan error jika menemukan terdapat 2 atau lebih dengan nama yang sama.
Akan tetapi, jika jumlah argumen atau tipe data argumen berbeda seperti contoh bertipe integer ditambahkan dengan function bertipe string, maka akan dianggap sebagai fungsi yang berbeda pula. Oke, baik. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Yufarian. Untuk slide selanjutnya, fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang. Untuk fungsi rekursif itu sering saya bayangkan seperti perulangan, karena tingkah lakunya yang mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya. Untuk penerapannya sering digunakan untuk menghitung nilai faktorial dan mencari nilai pangkat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Fungsi merupakan suatu bagian dari sebuah program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi pemrograman dapat menghindari penulisan bagian program berulang-ulang, dapat menyusun kode program agar lebih rapi dan kemudahan dalam debugging program. Lalu parameter fungsi digunakan untuk mengirimkan nilai ke suatu fungsi parameter berbeda dengan argumen. Lalu ada fungsi overloading, adalah suatu proses menggunakan nama yang sama untuk dua atau lebih fungsi. Setiap definisi ulang dari fungsi yang overloading harus menggunakan tipe parameter, urutan parameter, atau jumlah parameter yang berbeda. Lalu ada rekursif, adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang. Penerapan fungsi rekursif paling sering digunakan untuk menghitung nilai faktorial dan mencari nilai pangkat. Sekian presentasi pada malam hari ini. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.